Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang gadis miskin dihina di tengah pasar, dimaki di depan banyak orang, hanya karena sapunya tak sengaja menyentuh mobil mewah? Ia dituntut puluhan juta, dipandang rendah, seolah hidupnya tak berharga. Namun tak ada yang tahu, di balik tangis gadis itu tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan menghancurkan hati orang yang menghukumnya. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Pagi di pasar selalu dimulai dengan suara yang sama. Teriakan pedagang, bunyi gerobak berderit, dan langkah kaki yang tak pernah benar-benar berhenti. Di antara hiruk-pikuk itu, Dina berjalan pelan sambil memanggul seikat sapu lidi di bahunya. Bajunya sederhana, warnanya mulai pudar oleh matahari dan waktu, tetapi ia tetap berusaha merapikannya setiap hari seolah itu baju terbaik yang ia punya. Bagi Dina, pasar bukan sekadar tempat mencari uang. Pasar adalah tempat ia bertahan hidup. Sejak kecil, hidupnya berjalan tanpa arah yang jelas. Ia hanya mengingat serpihan masa lalu, sebuah rumah kecil, suara seorang ibu yang lembut, dan tangan kakak laki-laki yang dulu selalu menggenggamnya saat menyeberang jalan. Lalu suatu hari, semuanya hilang. Keramaian, kepanikan, tangisan, dan sejak saat itu ia sendirian. Bertahun-tahun kemudian, ia tumbuh menjadi gadis yang terbiasa menelan sepi. Ia tak lagi berharap ada yang mencarinya. Ia hanya berharap bisa makan hari itu. Dina berhenti di depan kios sayur langganannya. Ia mengatur sapu-sapunya, mencoba menata senyum meski matanya terlihat lelah. Beberapa orang melirik sekilas, lalu berlalu. Ia sudah terbiasa dengan tatapan yang menganggapnya tak ada. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari memantul di atap seng pasar, membuat udara terasa berat. Keringat menetes di pelipis Dina, tetapi ia tetap berjalan, menawarkan dagangannya dengan suara yang pelan namun sabar. Menjelang siang, pasar semakin padat. Orang-orang berdesakan, motor keluar masuk tanpa aturan, dan mobil-mobil mahal mulai terparkir di pinggir jalan. Kontras dengan tanah becek dan bangunan lusuh di sekitarnya. Dina mencoba melewati kerumunan sambil memanggul sapunya. Ia berhati-hati, menundukkan kepala agar tak menyenggol siapapun. Namun di tengah dorongan orang-orang yang terburu-buru, tubuhnya terdorong ke samping. Ujung sapu yang ia bawa terseret dan menyentuh sesuatu yang keras dan mengilap. Sebuah mobil hitam mewah. Ia melihat bekas garis tipis di pintunya, nyaris tak terlihat kecuali oleh mata yang benar-benar mencari kesalahan. Jantungnya langsung berdebar. Ia mendekat, mencoba mengusapnya dengan ujung kain bajunya, berharap goresan itu hanya debu. Namun garis itu tetap ada, tipis namun nyata. Dalam hitungan detik, suara pintu mobil terbuka terdengar keras. Seorang pria keluar dengan langkah cepat. Jasnya rapi, sepatunya bersih mengilap, dan ekspresinya langsung berubah begitu melihat bekas di mobilnya. Matanya tajam, penuh amarah yang tak disembunyikan. Dina langsung menunduk. Tangannya gemetar, sapu-sapunya hampir terjatuh. Kerumunan mulai memperlambat langkah. Orang-orang pasar selalu tertarik pada keributan. Dalam sekejap, ruang kecil di sekitar mobil itu dipenuhi mata yang menonton. Dina mencoba berbicara, suaranya hampir tak terdengar. Ia membungkuk berkali-kali, berusaha menjelaskan bahwa itu tidak sengaja. Tubuhnya terasa kecil di hadapan pria itu, seperti bayangan yang mudah dihapus. Namun suasana sudah terlanjur panas. Pria itu memeriksa mobilnya dengan wajah tegang, lalu menatap Dina seolah melihat penyebab bencana besar. Bagi Dina, setiap detik terasa semakin berat. Ia tahu mobil seperti itu pasti sangat mahal. Ia juga tahu dirinya tak punya apapun untuk menebus kesalahan sekecil apapun. Ingatan lama tiba-tiba muncul di kepalanya, suara ibunya yang dulu berkata bahwa manusia bisa kehilangan segalanya dalam satu hari. Dina menilam lera. Ia tak punya rumah, tak punya keluarga, dan kini mungkin juga tak punya tempat untuk berdiri di pasar ini jika masalah membesar. Angin pasar berhembus membawa bau sayur busuk dan asap gorengan. Dina merasakan matanya mulai panas, tetapi ia menahan air matanya.
Ia sudah terlalu sering menangis sendirian. Ia tak ingin melakukannya di depan orang banyak. Namun nasib kadang memilih momen paling kejam untuk menguji seseorang. Pria itu melangkah mendekat, menatapnya dengan ekspresi yang membuat Dina merasa seperti kesalahan yang hidup. Kerumunan semakin rapat. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menatap Iba, yang lain hanya menonton tanpa peduli. Dina berdiri di sana, di tengah pasar yang bising, dengan sapu-sapu di bahunya dan rasa takut yang menekan dadanya. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu bukan sekadar masalah goresan mobil. Ia juga belum tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Kerumunan di sekitar mobil itu semakin rapat, seolah pasar yang biasanya sibuk kini punya satu pusat perhatian. Dina berdiri kaku di dekat pintu mobil hitam itu, sementara keringat dingin mulai merambat di punggungnya. Ia menggenggam erat ikatan sapu di tangannya, seolah itu satu-satunya pegangan yang ia miliki di dunia. Pria di hadapannya menatap goresan tipis di pintu mobilnya dengan sorot mata yang penuh kejengkelan. Baginya, itu bukan sekadar garis kecil. Itu simbol kelalaian, gangguan, dan mungkin juga harga diri yang terusik. Dina mencoba menjelaskan lagi dengan suara pelan, tubuhnya membungkuk berulang kali. Namun suaranya tenggelam di antara bisik-bisik penonton yang mulai membentuk lingkaran tak kasat mata. Beberapa orang berkomentar lirih, sebagian menatap Dina dengan iba, tetapi tak satu pun benar-benar maju untuk membelanya. Pria itu akhirnya berdiri tegak dan menatap Dina dari ujung kepala sampai kaki. Pandangannya terasa seperti menimbang, bukan sekadar menilai kesalahan, melainkan juga nilai hidup orang di depannya. Udara siang terasa semakin panas. Dina merasakan tenggorokannya kering. Ia tak tahu harus berkata apa lagi selain meminta maaf. Kata itu keluar berulang-ulang dari bibirnya, sampai terasa kehilangan makna. Namun bagi pria itu, permintaan maaf tak cukup. Tangannya menunjuk ke arah mobil, lalu kembali ke Dina. Ia menuntut ganti rugi. Nilainya disebutkan dengan tegas, angka yang terasa seperti mimpi buruk bagi Dina. Puluhan juta rupiah. Sejenak, dunia Dina seperti berhenti bergerak. Ia tak pernah memegang uang sebanyak itu. Bahkan membayangkannya saja terasa mustahil. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Diusir dari pasar, dibawa ke kantor polisi, atau dipaksa membayar dengan cara yang tak ia pahami. Dina menunduk lebih dalam, suaranya gemetar saat mencoba mengatakan bahwa ia tak punya apa-apa. Ia hidup dari sapu-sapu itu. Uang hasil jualannya bahkan sering habis sebelum malam tiba. Namun kalimatnya terdengar lemah di hadapan kemarahan yang sudah terlanjur membesar. Beberapa orang mulai menggeleng pelan, seolah sudah tahu bagaimana akhir cerita seperti ini biasanya terjadi. Orang kecil selalu kalah sebelum sempat menjelaskan apapun. Dina merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Ia berusaha menahannya, tetapi tekanan di dadanya semakin berat. Ia bukan hanya takut pada uang yang diminta. Ia takut kehilangan satu-satunya tempat ia bisa berdiri. Pasar itu, meski keras, adalah rumah baginya. Jika ia diusir dari sana, ia tak tahu harus pergi kemana. Sementara itu, pria di depannya tetap berdiri dengan wajah tegang. Bagi orang-orang di sekitar, ia terlihat seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau. Mobilnya, pakaiannya, bahkan caranya berdiri menunjukkan kehidupan yang jauh dari kerasnya jalanan. Kontras itu terasa menusuk bagi Dina. Ia menunduk, mencoba berpikir. Otaknya berputar cepat, mencari sesuatu, apapun, yang bisa ia berikan. Namun yang ia miliki hanyalah sapu, baju yang ia pakai, dan kenangan masa lalu yang tak bisa dijual. Tinggalnya perlahan meraba lehernya. Di sana tergantung sebuah kalung kecil yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik bajunya. Liontin sederhana dari logam yang sudah kusam, namun selalu ia jaga dengan hati-hati. Itu satu-satunya benda dari masa lalunya. Satu-satunya bukti bahwa ia pernah punya keluarga. Dina menutup mata sejenak. Dalam benaknya, muncul bayangan samar. Seorang anak laki-laki yang tertawa, tangan kecil yang menggenggamnya, dan suara ibu yang memanggil mereka pulang. Kenangan itu terasa hangat, tetapi juga menyakitkan. Ia tahu,
Jika ia melepas kalung itu, ia seperti melepas bagian terakhir dari dirinya yang masih terhubung dengan masa lalu. Namun tekanan di sekitarnya semakin nyata. Tatapan orang-orang, tuntutan di depannya, dan rasa takut kehilangan tempat di pasar membuat napasnya terasa sesak. Dengan tangan gemetar, Dina perlahan melepas kalung itu dari lehernya. Ia menatapnya sebentar, seolah meminta maaf pada kenangan yang tersimpan di dalamnya. Lalu dengan langkah kecil, ia mengulurkan kalung itu ke arah pria di depannya. Gerakan itu sederhana, tetapi terasa seperti menyerahkan seluruh hidupnya. Termunen mendadak hening. Bahkan suara pasar seakan menjauh untuk sesaat. Dina menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah pria itu. Baginya, ini bukan sekadar jaminan. Ini adalah pengorbanan terakhir yang ia punya. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Dan bahwa di balik liontin kusam itu, tersembunyi jawaban yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Kalung kecil itu kini berada di tangan pria bernama Doni. Logamnya kusam, rantainya tipis, dan jelas bukan benda bernilai mahal. Namun entah mengapa, saat kalung itu jatuh di telapak tangannya, ada rasa aneh yang menyelinap di dadanya. Ia sebenarnya hanya berniat memeriksanya sekilas, sekadar memastikan bahwa benda itu memang pantas dijadikan jaminan. Tetapi ketika ibu jarinya menyentuh liontin kecil di ujungnya, sesuatu di dalam dirinya terasa bergerak. Liontin itu memiliki goresan halus di sudutnya, seperti pernah terbentur berkali-kali. Goresan itu tampak tak berarti, namun bagi Doni, ada kesan samar yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Kerumunan masih menunggu, sebagian penasaran, sebagian bosan. Namun bagi Doni, suara pasar mulai terasa jauh. Fokusnya hanya pada benda kecil di tangannya. Dengan gerakan lambat, ia membuka penutup liontin itu. Di dalamnya terselip foto kecil yang sudah memudar oleh waktu. Dua anak kecil berdiri berdampingan di depan rumah sederhana. Seorang anak laki-laki memegang tangan adiknya, keduanya tersenyum lebar ke arah kamera. Napas Doni tertahan. Foto itu terasa seperti pukulan mendadak ke dadanya. Ia menatap lebih dekat, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi yang dipicu oleh panas siang dan emosi sesaat. Namun wajah anak laki-laki di foto itu, terlalu ia kenal. Itu dirinya. Tangannya mulai gemetar tanpa ia sadari. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas, tetapi dadanya justru terasa semakin sempit. Ingatan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul satu persatu. Sebuah rumah kecil dengan halaman tanah. Ibunya yang sering memanggil dari dapur. Seorang gadis kecil yang selalu berlari di belakangnya, memanggil namanya dengan suara ceria. Dan hari itu, hari ketika keramaian pasar memisahkan mereka. Ia masih ingat tangisan, tangan kecil yang terlepas dari genggamannya, dan kepanikan yang membuatnya berlari ke segala arah. Setelah itu, yang tersisa hanya rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun ia mencari, tetapi akhirnya hidup membawanya ke arah lain. Pendidikan, pekerjaan, kesuksesan, semua datang, tetapi bagian kosong di hatinya tetap ada. Dan kini, foto itu kembali muncul di hadapannya, tersimpan di dalam liontin milik gadis yang tadi ia maki tanpa ampun. Doni perlahan menggengket wajahnya. Matanya mencari sosok Dina di depannya. Gadis itu masih berdiri menunduk, tubuhnya kecil di tengah kerumunan, bahunya sedikit gemetar. Wajahnya pucat, dan matanya sembab menahan tangis yang belum sepenuhnya jatuh. Doni menatapnya lebih lama sekarang, bukan dengan amarah, melainkan dengan sesuatu yang lebih dalam. Kebingungan, ketakutan, dan harapan yang tiba-tiba tumbuh tanpa izin. Ia memperhatikan garis wajah Dina, bentuk matanya, cara ia menggenggam ujung bajunya saat gugup. Detail-detail kecil yang dulu terasa biasa kini muncul kembali dalam ingatannya, seolah waktu berputar mundur. Hatinya mulai berdetak semakin keras. Kerumunan masih menunggu, tetapi bagi Doni, dunia seakan menyempit hanya pada dua orang, dirinya dan gadis di depannya. Ia menatap liontin itu lagi, memastikan foto di dalamnya masih sama. Dua anak kecil.
Janji yang pernah diucapkan di masa lalu, bahwa mereka tak akan saling meninggalkan. Doni merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Selama ini ia mengira masa lalu hanyalah cerita yang selesai. Ia pikir kehilangan itu sudah menjadi bagian hidup yang harus diterima. Ia tak pernah membayangkan bahwa jawabannya akan muncul di tengah pasar yang panas, di tangan seorang gadis penjual sapu yang bahkan tak ia kenal beberapa menit lalu. Tangannya yang memegang liontin mulai bergetar lebih jelas. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata terasa berat. Ada ketakutan yang aneh, ketakutan bahwa harapan ini bisa saja salah. Bahwa jika ia bertanya dan jawabannya bukan yang ia bayangkan, luka lama itu akan terbuka lagi. Namun jika ia diam, ia mungkin akan kehilangan kesempatan yang tak akan datang dua kali. Doni menatap Dina sekali lagi. Kali ini, bukan sebagai orang kaya yang menuntut ganti rugi, tetapi sebagai seseorang yang tiba-tiba dihadapkan pada kemungkinan masa lalunya sendiri. Di tengah keramaian pasar yang kembali bergema, Doni menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Doni masih berdiri mematung dengan liontin terbuka di tangannya. Foto kecil itu terasa semakin berat, seolah membawa seluruh masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Suara pasar perlahan kembali terdengar, tetapi di telinganya semuanya seperti teredam. Matanya kembali menatap Dina. Untuk pertama kalinya sejak keributan itu dimulai, ia benar-benar melihat gadis di depannya. Bukan sebagai penyebab goresan mobil, bukan sebagai orang asing dari dunia yang berbeda, melainkan sebagai seseorang yang mungkin pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dina masih menunduk, menunggu keputusan yang akan menentukan nasibnya. Ia tak berani mengangkat kepala. Dalam benaknya, ia hanya berharap masalah ini segera selesai, apapun hasilnya. Doni menarik napas panjang. Ada getaran di dadanya yang sulit ia kendalikan. Perlahan, ia menyebut satu nama yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia ucapkan dengan suara keras. Dina. Suara itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Namun bagi Dina, suara itu terasa seperti sesuatu yang menyentuh ingatan paling dalam. Ia mengangkat kepala perlahan. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya tanpa kemarahan di antaranya. Ada jeda panjang yang terasa aneh. Dina mengernyit sedikit, seolah mencoba memahami mengapa pria itu menyebut namanya dengan nada yang berbeda. Bukan nada marah, bukan nada merendahkan, melainkan nada yang terdengar rapuh. Doni Menilanlera. Tangannya masih menggenggam liontin itu, dan kini ia mengangkatnya sedikit agar Dina bisa melihatnya. Ia bertanya dengan suara yang lebih berat, penuh kehati-hatian, seolah takut menghancurkan sesuatu yang masih rapuh. Apakah kalung ini milik keluarganya sejak kecil? Pertanyaan itu membuat Dina terdiam. Wajahnya berubah. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab bahwa kalung itu satu-satunya benda yang ia punya sejak ia terpisah dari keluarganya. Ia tak pernah tahu dari mana tepatnya, hanya tahu bahwa ibunya memakaikannya sebelum semuanya berubah. Doni merasakan jantungnya berdegup semakin keras. Ia melangkah setengah langkah lebih dekat, matanya tak lepas dari wajah Dina. Ia bertanya lagi, kali ini dengan suara yang hampir bergetar. Apakah Dina masih ingat punya seorang kakak laki-laki? Pertanyaan itu seperti membuka pintu lama yang berdebu di dalam diri Dina. Ingatan yang selama ini samar tiba-tiba terasa lebih jelas. Seorang anak laki-laki yang dulu selalu menggandeng tangannya. Seseorang yang melindunginya saat ia takut. Seseorang yang namanya pernah ia panggil berulang-ulang dalam tangisan saat mereka terpisah. Dina merasakan napasnya terskat. Ia mengangguk pelan, lalu menyebut satu nama dengan suara yang hampir tak terdengar. Doni. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa sunyi, meski pasar masih bising. Seolah dunia memberi ruang kecil hanya untuk dua orang yang sedang berdiri di antara masa lalu dan masa kini. Doni memejamkan mata sesaat. Nama itu, diucapkan dari bibir Dina, terasa seperti jawaban yang selama ini ia cari. Perasaan yang menumpuk di dadanya runtuh sekaligus. Penyesalan, harapan, rasa bersalah, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Ia membuka mata lagi, menatap Dina yang kini juga terlihat gemetar.
Gadis itu seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil. Wajahnya mulai basah oleh air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Dina mundur setengah langkah, seolah mencoba memahami kenyataan di depannya. Pria yang tadi memakinya, pria yang menuntutnya dengan angka yang tak masuk akal, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatapnya seperti menemukan sesuatu yang hilang. Di dalam dirinya, perasaan bercampur aduk. Ada harapan yang ingin ia percaya, tetapi juga luka yang baru saja ia rasakan beberapa menit lalu. Doni menyerangkan tangannya perlahan. Liontin itu masih terbuka, foto masa kecil mereka terlihat jelas di antara jemarinya. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ia ingin meminta maaf, menjelaskan, mengulang waktu jika bisa. Namun kata-kata terasa kecil dibandingkan kenyataan yang baru saja terungkap. Di tengah pasar yang riuh, dua saudara yang pernah dipisahkan waktu kini berdiri berhadapan lagi. Bukan di rumah masa kecil mereka. Bukan dalam pelukan hangat keluarga. Melainkan di tempat penuh debu, di tengah kesalahan, kemarahan, dan air mata. Dan saat Dina akhirnya menyadari sepenuhnya siapa pria di depannya, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Tangis Dina pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Bukan hanya karena kenyataan di depannya, tetapi karena seluruh perjalanan hidupnya seolah runtuh dan tersusun kembali dalam satu waktu yang sama. Ia menatap Doni dengan mata basah, masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi kejam yang akan hilang begitu saja. Doni berdiri tak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan seseorang. Semua keberhasilan yang selama ini ia banggakan mendadak terasa tak berarti. Mobil mewah di belakangnya, jas mahal yang ia kenakan, bahkan reputasi yang ia bangun. Semuanya terasa kosong dibandingkan kenyataan bahwa ia baru saja menghina adiknya sendiri. Adiknya yang selama ini ia cari. Adiknya yang selama ini ia pikir mungkin sudah tak ada. Penyesalan itu datang seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa kering, dan matanya mulai basah. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi setiap kata terasa tak cukup untuk menebus apa yang baru saja terjadi. Doni melangkah mendekat dengan hati-hati, seolah takut gerakan kecil saja bisa membuat Dina menghilang lagi dari hidupnya. Dina tak mundur kali ini. Ia hanya berdiri di tempatnya, masih menangis, tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang baru saja menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama. Doni akhirnya berhenti di depannya. Tangannya terangkat ragu-ragu, seperti seseorang yang tak yakin apakah ia masih berhak menyentuh masa lalunya sendiri. Namun Dina lebih dulu bergerak. Ia melangkah maju dan memeluk kakaknya. Pelukan itu canggung di awal, seperti dua orang asing yang dipaksa dekat. Tetapi dalam hitungan detik, pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pelukan dua saudara yang selama bertahun-tahun membawa rindu tanpa alamat. Tangis mereka bercampur di tengah keramaian pasar yang kini terasa jauh. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik, tetapi tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, itu mungkin hanya drama kecil di pasar. Namun bagi Dina dan Doni, itu adalah pertemuan kembali yang hampir tak pernah mereka harapkan. Doni memejamkan mata, menahan air matanya yang akhirnya jatuh juga. Ia meminta maaf berulang kali, suaranya serak, penuh penyesalan yang tak dibuat-buat. Ia menyesal telah memaki Dina, menyesal telah merendahkannya, dan lebih dari itu, menyesal karena selama ini tak pernah berhenti mencari dengan cukup keras. Dina tak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya menggeleng pelan di bahu kakaknya, seolah mengatakan bahwa semua luka itu sudah terlalu panjang untuk dijelaskan dengan kalimat. Yang ia rasakan saat itu hanyalah satu hal. Ia tidak sendirian lagi. Setelah beberapa saat, mereka perlahan melepaskan pelukan. Dina mengusap air matanya, sementara Doni masih memegang liontin itu dengan hati-hati. Ia menutupnya kembali dan mengalungkannya ke leher Dina, seolah mengembalikan bagian hidup yang sempat ia ambil tanpa sadar. Pasar mulai kembali bergerak seperti biasa. Orang-orang melanjutkan aktivitasnya. Dunia tak berhenti untuk kisah siapapun. Namun bagi Dina, hari itu menjadi titik balik hidupnya. Bukan karena mobil mewah,
Bukan karena uang puluhan juta yang tadi menghantuinya, tetapi karena ia akhirnya menemukan kembali keluarganya. Doni menatap Dina dengan mata yang masih basah, tetapi kini penuh tekad. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tak akan membiarkan adiknya menjalani hidup sendirian lagi. Ia ingin menebus semua waktu yang hilang, semua kesalahan yang terjadi, dan semua luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Dina tak tahu seperti apa hidupnya setelah ini. Ia tak tahu apakah ia bisa langsung merasa nyaman dengan perubahan besar yang datang tiba-tiba. Namun untuk pertama kalinya sejak masa kecilnya, ia merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Perasaan pulang. Matahari siang masih bersinar terik di atas pasar, tetapi bagi Dina, hari itu terasa lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Kadang hidup mempertemukan kita kembali dengan keluarga bukan dalam kebahagiaan, melainkan dalam luka. Namun justru dari luka itulah, kita belajar bahwa darah dan kasih sayang tak pernah benar-benar hilang. Dina datang ke pasar hari itu sebagai gadis penjual sapu yang sendirian. Ia pulang sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kembali keluarganya. Dan di antara debu pasar yang tak pernah berhenti berterbangan, dua saudara yang sempat terpisah akhirnya menemukan jalan pulang mereka masing-masing. Kisah Dina dan Doni mengajarkan kita bahwa hidup bisa berubah dalam satu momen, dan orang yang kita sakiti hari ini bisa jadi adalah orang yang paling berharga dalam hidup kita. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, merendahkan ego, dan memperlakukan sesama dengan kasih sayang. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di kisah penuh pelajaran berikutnya.